Ya, halo dulur ya. Kali ini saat ini saya pagi-pagi menjelang siang hari. Saat ini saya sedang berada di perlintasan kereta api Jepel 84 yang mana perlintasan ini berada di Desa Lambang Kuning yang berada di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Namun ini Jepelnya tidak sendirian. Jepel ini juga tersambung langsung dengan Jepel 85 di sebelahnya, JPL di Desa Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Karena memang dua perlintasan ini, JPL 84 dan JPL 85 itu dikelola oleh satu pos PJL saja. Ya, jadi ya karena memang JPL-nya tidak terlalu jauh sih antar keduanya. Jadi ya hanya yang ngelola satu pos PJL saja. Unik ya, karena memang khususnya di Daup 7 Madiun ya, perlintasan kereta api sekarang itu yang kendali satu lokasi untuk dua perlintasan itu hanya ada di sini yang masih tersisa. Iya, untuk lainnya sudah ada pos mandiri, hanya ya satu JPL satu pos ya. Jadi cukup unik juga, apalagi ini di sub, apalagi ini juga palang pintu baru ya. Langka cuy, apalagi ini palangnya Multex, karena memang sejauh ini Multex kan palang pintu baru dengan JPL ya satu JPL satu pos. Namun di perlintasan ini dan juga sebelahnya itu dua perlintasan kereta api namun dikendalikan melalui satu pos saja. Unik kan? Unik. Dan disclaimer saja, ini saya berhubung video diambil ketika saya kembali ke Surabaya dan saya hanya ngonten palang pintu baru di Nganjuk untuk waktu sekarang karena saya tidak sempat mampir ke perlintasan-perlintasan lain. Jadi ya harap maklum, mungkin lain waktu saja saya mungkin ya mampir ke perlintasan palang pintu baru di Kabupaten Nganjuk karena ini ya juga waktunya juga mepet nih. Oke lah, kita akan review melihat kondisi JPL 84 terlebih dahulu. Seperti apa, ikuti saja cuy. Ya, saat ini saya sedang berada di perlintasan kereta api bagian JPL 84 yang mana perlintasan ini berada di Desa Lambang Kuning, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Ya, perlintasan JPL 84. Ini ada palang pintu Multex, generasi kelima, Gen 5 produksi dari Multex TC, produksi di Kabupaten Kediri. Di sini itu ya seperti yang saya bilang tadi, JPL 84 itu bersebelahan langsung dengan JPL 85. Cuman hanya terpisah sama jembatan saja ya. Jadi karena tidak terlalu jauh, maka dikendalikan satu pos PJL saja. Ya, posnya berada di JPL 85 sana. Jadi di sini enggak ada pos PJL sama sekali. Cukup unik juga ya ini. Ya, karena memang perlintasan kereta api dengan dua perlintasan dalam kendali satu pos itu di Daup 7 Madiun itu sudah kelihatannya udah nggak ada sih ya, sudah tidak ada. Dulu tuh ada di Perterongan, namun sekarang ya karena sudah jalur ganda ya, jadi kebanyakan perlintasan kereta api yang mengendalikan dua perlintasan sekaligus itu sudah memiliki pos PJL mandiri masing-masing ya. Namun di Disub ini palang pintu baru, palang pintu Multex terbaru dikendalikan satu pos padahal dua perlintasan. Ya cukup anti mainstream di Daup 7 Madiun ya. Lagi di sub ini palang pintu baru. Ini jelas di sub provinsi Jawa Timur. Ya, nanti kita lihat aja di sini kondisinya. Kalau palang pintu Multex generasi kelima itu ciri khasnya ada lampu flasher. Lampu flashernya itu mirip seperti palang pintu Akmar atau Wantex dari sisi depan. Tapi dari sisi belakangnya seperti biasa bentuknya trapesium. Oke, di sini ada CCTV ya. Jadi meskipun kalau ada misal ada apa-apa gitu, hujan deras atau kabut itu nggak terlalu kelihatan. Jadi nanti mungkin bisa dipantau melalui CCTV. Dan kita lihat sisi selatannya. Sini sisi utara ding. Jadi sisi selatan kita lihat untuk sisi utaranya sini masih ada EWS bobrok, nggak usah ditanya. Ini barang rusak ini ya. Biasanya rusak ya, nggak usah ditanya. Sini ada palang pintu Multex Gen 5 ya, seperti ini penampakannya ya. Dan ini lokasinya juga tidak terlalu jauh dari stasiun Kertosono, tapi kalau mau jalan kaki ke sini ya lumayan sih, baik dari stasiun Kertosono maupun dari jalan besar kalau naik bis ya. Di sini ada sinyal
ke stasiun Kertosono pihak stasiun Baron. Dan di sini ada WC pisan, WC bobrok ya. Oke, kita langsung hunting kereta api yang melintas ya. Tadi saya sebenarnya mau hunting kereta api Sanjaka, cuman tadi keduluan, keretanya udah lewat dulu. Terus tadi ya, ini kita persiapan hunting kereta api Argo Wilis KS9 dari Surabaya Gubeng tujuan akhir Bandung. Lalu ada kereta api Mosari dari Pasar Senen tujuan Blitar. Lalu ini kelihatannya ada berantas tambahan ini ya, dari Blitar tujuan Pasar Senen. Oke, seperti apa ikuti saja.
Ya, untuk hunting di Jabal 84 kita sudah selesai ya, karena ini satu pos sama Jabal sebelah, Jabal 85, maka kita langsung geser aja ke Jabal 85 ya. Ini untuk palang pintu JPL 85 berada di desa Banaran ini bersebelahan langsung sama kuburan makam umum, makam desa ya. Tapi kalau malam nggak tahu ya ini bagi orang sini angker apa enggak, kelihatannya enggak sih ya, udah biasa ya, karena memang ini jalannya lebih ramai daripada Jabal 84. Jabal 84 kan lebih sepi, dan di sini penghubung ke arah jalan besar sih ya. Jadi untuk yang akses tercepat menuju jalan besar, jalan raya Nganjuk Kertosono ya lewat sini ya. Dan di sini ada palang pintu JPL 85 dengan palang pintu multex yang ini lumayan miring sih ini ya, karena memang berada di tikungan, jadi ya, lampu flashernya agak miring serong, jadi enggak lurus gitu. Oke, enggak ada EWS nya sini, anu udah dilepas. Sini kita lihat BTW ini ada pelangnya 98 ya, ini sekitar 1 kilo lagi masuk, sinyal masuk stasiun Kertosono pihak stasiun Baron. Jadi ya nggak terlalu jauh sebenarnya, cuman jalan kaki ya lumayan, lagi dari stasiun Kertosono muter ini, nggak bisa langsung pinggir tepi rel gitu, nggak ada jalan. Dan di sini kita lihat palang pintu sisi utara, sisi utaranya seperti ini ya, sama-sama standar Multek Alagen 5 generasi kelima, produksi dari Multek TC, produksi Kediri ya. Oke lah, di sini ada EWS, tapi EWS yang tipe lama ini, tipe lawas ini, jadi tidak EWS yang seperti tadi yang kita lihat di JPL 84. Ini JPL ya agak lama sih ini ya, cukup kuno ini EWS ya, dan nggak usah ditanya nyala apa enggak, ini jelas bobroknya sih ya. Oke, kita langsung hunting kereta api yang lewat di JPL ini. Terus sebentar lagi ada kereta api Argo Semeru KA 5 dari Surabaya Gubeng tujuan akhir Gambir. Terus habis itu ada kereta api Kahuripan K274 dari Kiara Condong tujuan akhir Blitar. Lalu nggak salah sebentar lagi belakangnya Kahuripan ada kereta api Sri Tanjung KA 278 279 dari Lempuyangan tujuan Surabaya Kota lanjut hingga Ketapang. Oke, kita tunggu di perlintasan ini seperti apa, ikuti saja cuy.
cara menutup palang pintu JBL 85 dan JBL 86. Ini kita bisa lihat masnya pegang controller alarm. Alarm berbunyi, pasnya memencet 2 tombol sekaligus. Ya, JBL ini sama JBL sebelah karena udah nutup terlebih dahulu. Jadi ini ada sebelahnya saklar on off alarm, ada 4 tombol. Yang warnanya merah ini adalah untuk menutup palang pintu, yang warnanya biru atau hijau bahwa digunakan untuk membuka palang pintu. Untuk yang sisi kiri sana itu digunakan untuk JBL 85 dan untuk yang sisi kanan digunakan untuk JBL 86. Ya. Jadi pos ini mengendalikan 2 perintasan sekaligus. Seperti itu caranya. Dan di sini juga ada CCTV-nya 2 monitor untuk memonitor JBL 85 dan juga JBL 86. Ya. Kita tunggu sebentar lagi kereta api Kahuripan, kereta api Sri Tanjung akan melintas di JBL ini. Dan ini menjadi alasan kenapa pos PJL-nya di sini, karena memang di sini yang paling cocok untuk bisa memantau 2 JBL sekaligus. Oh, di sana ya bisa sih, cuman ini galang rangka jembatannya ini lebih cocok di sini memang. Palang pintu JBL 86 terlebih dahulu. Nah, barusan untuk JBL 85. Alarm dalam mati. Oke. Seperti itu cara proses pengaturan pengoperasian palang pintu multex di 2 JBL sekaligus. Oke lah. Dan sorry tadi saya menyebutkan JBL Desa Lambang Kuning itu JBL 84, ternyata JBL 86. Saya lupa karena memang penomoran JBL-nya itu dari sana itu kecil, ke sana itu semakin besar, harusnya JBL 86. Oke. Sorry tadi saya salah menyebutkan. Oke, gitu aja dulu videonya. Thanks for watching, see you next video. Ya, alhamdulillah akhirnya konten di JBL ini. Ya. Oke, kita waktunya selesai. Cabut.